Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam alaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa seluruh bangsa di dunia ini perlu melihat bangsa Israel dan perlu datang kepada bangsa Israel. Mengapa? Ini sebuah pembahasan yang menarik yang akan kita bahas saat ini. Teman-teman, mari kita mulai untuk membahasnya. Ada apa dengan Israel sehingga semua bangsa di dunia ini harus memandang bangsa Israel dan bahkan datang kepada bangsa Israel? Ini dia jawabannya. Di dunia ini hanya bangsa Israel lah yang dipilih oleh Hashem untuk menjadi umat kesayangannya, seperti yang tertulis dalam Torah, di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut, teman-teman. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Hashem Elohimmu. Hashem Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dan dari semua bangsa di muka bumi. Jadi teman-teman, Hashem telah memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, dan dia pilih itu dari segala bangsa di muka bumi ini. Lalu bagaimana cara Elohim memilih bangsa Israel ini menjadi umat kesayangannya? Di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 34, di sana menjelaskan bagaimana cara Hashem memilih bangsa Israel dari segala bangsa menjadi umat kesayangannya. Ulangan pasal yang keempat ayat 32 sampai 34 berbunyi, cobalah tanyakan dari ujung langit sampai ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak hari Elohim menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah ada atau pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar seperti hal ini, ataupun pernah mendengar suatu yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Elohim yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang telah engkau dengar dan engkau telah tetap hidup? Ayat 34-nya, atau pernahkah ada Elohim yang pergi untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan pencobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan yang terajung, dan dengan kegentaran yang besar, seperti yang telah Hashem Elohimmu lakukan bagimu di Misraim atau Mesir, di depan matamu. Di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Hashem sendiri mengambil bangsa Israel menjadi umat kesayangannya dengan pencobaan, dengan peperangan, dengan mujizat-mujizat yang besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun kepada bangsa lain, dan hanya Israel lah yang mengalami hal itu. Itu sebabnya karena bangsa Israel dipilih oleh Hashem sebagai umat kesayangannya, maka bangsa-bangsa di muka bumi ini perlu datang kepada Israel. Mengapa? Di dalam Yesaya menyatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang kepadamu, melihatmu, melihat fajarmu.
Lalu pertanyaan berikutnya ya teman-teman, untuk apa bangsa-bangsa di dunia ini atau seluruh bangsa di dunia ini melihat, memandang, bahkan datang kepada Israel? Ini dia jawabannya teman-teman. Di dalam kitab Tehillim pasal 147 atau kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-19 berbunyi, Dia menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan keputusan-keputusannya kepada Israel. Jadi di dalam tulisan kitab Tehillim ini, Hashem menyatakan firman-Nya dan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel. Dia menyatakan Torah, dia memberikan Torah itu kepada bangsa Israel. Dan hal ini teman-teman diperkuat atau dinyatakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-9. Yesaya 42 ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Lihatlah, hal-hal yang terdahulu telah datang, dan aku menyatakan hal-hal yang baru sebelum itu semua terjadi. Aku membuat engkau mendengarnya. Jadi Hashem, Elohim pencipta langit dan bumi, dia menyatakan rencananya itu kepada bangsa Israel terlebih dahulu teman-teman, supaya semuanya itu sebelum dia lakukan, bangsa Israel terlebih dahulu tahu bahwa Hashem akan melakukan ini. Dan itu dinyatakan juga di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-7 bagian B. Yesaya 44 ayat 7b atau bagian pertengahan ya teman-teman. Di situ berbunyi, sementara aku telah menetapkan suatu bangsa sejak lampau, maka hal-hal yang akan datang dan yang akan berlangsung, biarlah mereka menyatakannya bagi mereka. Jadi teman-teman, Hashem menyatakan rencananya, kehendaknya kepada bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa-bangsa di dunia ini perlu melihat, memandang, bahkan datang kepada bangsa Israel. Terakhir, ayat yang perlu kita bahas atau kita baca di dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan, sebab Hashem tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi teman-teman, Hashem benar-benar melakukan tindakannya itu setelah Dia menyatakan rencananya, keinginannya, rancangannya kepada bangsa Israel. Barulah Hashem bertindak, barulah Elohim bertindak. Kesimpulannya, mengapa bangsa-bangsa di dunia harus melihat bahkan datang kepada bangsa Israel? Yang pertama, karena Israel adalah bangsa kesayangan Hashem. Yang kedua, Hashem menyatakan firman-Nya dan ketetapannya kepada Israel. Yang ketiga, Hashem telah menyatakan bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja di dunia akan datang kepada Israel. Jadi ketika ini sudah dinubuatkan, ketika ini sudah dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga, dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu, maka ada baiknya semua bangsa di dunia ini menggenapi nubuatan itu. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan pelajaran ini. Klik subscribe-nya dan bagikan itu kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Shalom aleinu kulam dahitra.